Ya, jadi Kementerian Agama juga sudah menghimbau ya, mengeluarkan surat himbauan yang sifatnya adalah penting ya, Mm-mm. terkait dengan fenomena orang menggunakan visa ziarah, Mm-mm. visa dahili ya kan, atau visa amil ya. Sekarang orang lagi gencar-gencarnya nih menawarkan visa dahili dan visa muakkad ya, Ya. yang dimana di Kemenak sudah dilarang. Mm-mm. Kenapa dilarang? Karena memang mungkin itu juga akan, jadi visa dahili itu gini, misalkan antum nih Mm-mm. mau haji pakai visa dahili, maka antum itu harus merubah status antum dulu Mm-mm. ke Arab Jadi, Saudi sebagai TKI. Nah, antum oh, jadi punya KTP Saudi KTP tuh. Saudi, Nah, tapi dengan sebagai TKI sebagai itu. TKI. Oh, Nah, sebagai TKI, nah antum setelah antum jadi TKI dan heeh, mempunyai igomah atau KTP Saudi gitu heeh. ya. Nah, antum punya jatah tuh dengan nomor NIK lah kalau di kita ya. Iya, Nomor NIK itu untuk mendaftar haji haji. di ya di sebuah aplikasi lah gitu. Oh, jadi kayaknya harus menjadi penduduk dulu Iya, sini, iya, warga sini ya. iya, Oh, ekspatriat gitu kan sebutnya. heeh, Ya, menurut saya sih repot ya. heeh. Ya, takutnya ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinannya adalah mungkin ya nanti pada saat antum mau pulang agak susah. Karena aturan antum sebagai mukimin itu mau antum keluar Heeh, atau antum masuk dan antum keluar ya heeh. kan, atau ya keluar dari Arab Saudi itu tentu harus ada persetujuan dari apa? Dari majikan yang mengeluarkan visa Itu. antum itu. Oh, Kalau majikannya benar gitu ya, heeh, ya kalau benar ya alhamdulillah, kalau nggak benar kan heeh. nanti kita diculit lah. Ya, ada banyak lah kasus-kasus Iya, seperti itu. iya. Dan mungkin ini yang menjadi atensi perhatian dari pemerintah ya, kedua pemerintah tentunya, Arab Saudi dan Indonesia. Untuk Heeh. apa? Untuk tidak menggunakan visa yang Dahili tadi, non resmi resmi. itu. Oh, Ya, makanya iya, iya, sebab iya. itu maka kita ya, kehadiran kita itu mempunyai apa, visa haji mujamalah. Heeh. Kehadiran visa mujamalah ini sejatinya tidak dapat dilepas juga dari berbagai solusi dalam mengatasi penyelenggaraan haji di Indonesia, Heeh. termasuk namanya masa tunggu keberangkatan di tanah suci itu. Heeh. Ya, jadi visa haji mujamalah memberikan kepastian, Heeh. keamanan, Ya. nyaman, dan legalitas dalam penyelenggaraan haji di Indonesia. Heeh. Ya, jadi kita punya solusi nih buat Heeh. para jemaah sekalian ya, Heeh. masyarakat Indonesia, ya travel agent, kita membuka ya, kita alhamdulillah sudah bekerja sama dengan salah satu ya, syarikah ya, salah satu perusahaan di Arab Saudi yang menawarkan visa mujamalah, Heeh. dan kita ya, Hayat Tours diberikan hitop ya, atau sebagai perpanjangan tangannya perusahaan tersebut untuk memasarkan visa mujamalah ya. Heeh. Jadi kita hanya memasarkan visa mujamalahnya saja. Ya, travel agent yang mau ke kita visa mujamalah silahkan. Jadi kita sifatnya adalah B2B. B2B. Ya. Oke, hanya B2B aja Ustadz Ya, ada atau juga bagaimana? B2C-nya gitu kan. Ya, kita Oke, nanti jadi bedah ya. ya nanti kita misalnya B2B, ada juga B2C juga ya kan, yang memang ya kan penyelenggaraan haji di Indonesia itu kan ada aturannya, ada regulasinya. Maka yang boleh memberangkatkan haji Haji. atau jamaah haji yang menggunakan visa Buroda, visa mujamalah itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah punya izin PIH. PIHK. Oh, berarti Oh, nggak semuanya ya. iya, Kan begitu banyak biro jasa ya iya, di Indonesia, tapi ternyata tidak semuanya bisa memberangkatkan itu semuanya. betul. Dan Oh, ini oke. sudah diatur dalam Undang-Undang Oke. Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 18 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis visa haji, yaitu visa haji Indonesia dan visa haji mujamalah. Mujamalah. Jadi yang disebutkan di aturan ini adalah visa haji mujamalah sebenarnya, bukan roda ya yang disebutkan, tapi mujamalah. Mujamalah. Visa haji Indonesia adalah visa jamaah haji Indonesia berdasarkan kuota yang disampaikan pemerintah Arab Saudi, sedang mujamalah adalah visa haji atas undangan pemerintah kerajaan Arab Saudi yang didapat warga Indonesia dari pihak-pihak berwenang di Arab Saudi, yaitu siapa? Yang perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Ya. Ya, sekitar ada 34 perusahaan yang ditunjuk. Gitu. Masya Allah ya, berarti itu sebetulnya sebuah apa ya, Sebuah kekhususan. solusi, Iya, solusi solusi. dan kemudahan, gitu kan. Mungkin orang sekarang apa ya, mindset ya, Mindset ya. mindsetnya bahwa furoda itu mahal, mujamalah itu mahal. Ya memang benar sih. Ya. Dalam benak antum, apa visa haji yang mahal? Furoda. Ya kan? Sudah Tapi cepat Ustadz, kan iya, gitu ya biasanya kan. cepat iya. Karena mungkin terfasilitasi. Maksudnya ibaratnya gini, setiap orang pemikirannya gini, kita kasih mahal, tapi kita fasilitasnya juga Iya, oke. Nah, itu betul. kan gitu. Visa haji biasa
Lama. reguler ya kan? Reguler. Visa haji reguler lama. Ada lagi Masih mending visa kalau- haji ONH plus, ya kan itu bagian Iya. dari ini juga kan. Nah, Mm-mm. visa haji cepat, Furoda ingatnya. iya. Level Di situ lagi ya. Di situ lagi karena memang sudah menjadi apa? Sudah menjadi komoditas kan, Mm-mm. sudah menjadi barang yang memang dijualnya mahal gitu. Nah, sekarang mungkin ya, alhamdulillah karena fenomena begitu banyaknya jamaah haji yang menggunakan visa non haji atau visa non resmi, maka ya mungkin alhamdulillah dari kerajaan Arab Saudi yang Maha Mulia Raja Salman mungkin Insya Allah. dan Pangeran Muhammad bin Salman dan jajarannya dan keluarga memberikan kemudahan mungkin ya. Ya kita berusaha terima kasih kepada para pelayan Khadimin Syarifain ya, mungkin untuk mengatasi ya, mengatasi membludaknya orang menggunakan visa ziarah, maka sekarang ya diberikan atau disarankan untuk menggunakan visa mujamalah. Yang dimana visa mujamalah sekarang juga harganya nggak terlalu tinggi kok, harganya tidak terlalu mahal kok. Ini yang tadi penasaran, kita ngomongin soal Furoda, harganya yang kita tahu mungkin kalau dirupiahkan 300 jutaan gitu, betul. Ustadz. Nah sekarang kita sedang membahas visa mujamalah ini. Harganya berapa Ustadz? Kalau boleh tahu pasti penasaran. Ya kalau misalkan kita bicara Furoda ya pasti kan yang kita tahu selalu di atas 20.000 real. Iya. 20.000 USD ya. USD ya. 10.000 USD aja sudah 160 juta kalau kursnya adalah 16.000. Kalau misalnya 20.000 udah 360 juta ya. Benar nggak? Benar nggak saya ngitung? Ya kurang lebih seperti itu ya. Satu ya 320 juta ya. Nah sekarang ya, kita punya paket visa haji dengan visa mujamalah ya, harga B2B itu cuma berapa? 192 juta rupiah atau setara 12.000 US dollar. Murah nggak? Murah saat itu segitu. 20.000 ke murah nggak? Murah banget, banget. murah sekali Murah ya. sekali. Itu tapi untuk B2B ya. B2B. Ya, makanya ini adalah suatu kesempatan. Supaya apa? Kita memberikan apa? Kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ini ada loh visa haji, ya kan, yang namanya visa haji mujamalah resmi, ya kan, aman, yang memberikan kepastian, kenyamanan, keamanan, dan murah. Murah dong. Menurut saya sih murah dibandingkan memakai visa non haji yang dimananya resiko-resikonya itu akan menimbulkan biaya-biaya baru. Contohnya apa? Mau tahu contohnya nggak? Apa? Misalkan gini, tahun kemarin orang ya pelaku industri haji yang memakai visa ziarah ya, kita kan berharap apa? Berharap keuntungannya besar, ya kan? Visa haji ziarah itu visanya aja nggak nyampe 15 juta, ya kan? Dia jual paket 150 juta, ya. Misalkan ya kan 10.000 US dollar. 150 juta dan 160 juta dan 175 juta. Tapi pada kenyataannya dengan kejadian fenomena tahun kemarin ya bukannya banyak yang untung tapi banyak yang buntung. Ya kan? Karena apa? Pada saat dia sudah si penyelenggara ini sudah menyewa hotel yang sudah di booking dari jauh-jauh hari kan kalau mau booking hotel harus dari jauh-jauh hari. Yang dia sudah booking hotel dekat Jamarot ya, dekat tempat jumroh, harapannya adalah supaya jamaah itu gampang deket. Ya kan pada saat dia mau lempar jumroh dan pada saat dia mabit di Mina, karena visa non haji itu tidak mendapatkan tenda. Ya kan dia harus jalan tuh bolak-balik capek, makanya dinamakan haji capek. Haji capek. Oh, karena banyak jalannya gitu kan. Nah, dia sudah booking, ternyata kemarin ada aturan tuh yang boleh membooking hotel itu hanya jamaah yang menggunakan visa haji resmi. Uangnya kembali nggak Ustadz? Nggak kembali. Akhirnya apa? Rugi kan. Nah lalu dia mencari tuh hotel-hotel yang ilegal, hotel-hotel yang bisa menerima mereka ya, hotel-hotel transit lah, hotel-hotel kalau di kita mungkin hotel-hotel melati gitu kan, daripada kosong kali ya, atau apartemen flat gitu daripada mereka kosong gitu kan, mungkin ya mulu alam gitu. Terimalah para jamaah haji ini. Ya, emang fenomena ini dari dulu sih ada gitu kan. Cuman sekarang dengan eranya media sosial, era terbuka zaman gitu kan, informasi-informasi seperti ini sudah mulai bisa orang dapatkan. Kalau dulu kan nggak ada medsos, ya kan nggak ada. Fenomena ini sudah dari dulu gitu kan. Sekarang ada medsos. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Menjadi suatu kebaikan ya medsos ini supaya orang lebih aware ya, bagaimana memilih paket haji yang aman gitu kan. Karena kasihan pada saat dia sudah mau kemarin itu mau mendekati tarwiyah, mendekati hari Arafah. Banyak ya grup-grup jamaah haji itu yang ditangkap-tangkepin ya, yang digeruduk, yang digerebek hotel-hotelnya ya sama polisi gitu kan. Akhirnya mereka dinaikkan ke bis dan akhirnya apa? Dipulangkan
ada ya ada yang dikeluarkan ke tanah halal, Allah. ya kan. Dan hebatnya ya, orang-orang Indonesia ini, bukan hanya orang Indonesia aja, orang-orang ini ya karena memang dia datang ke sini adalah ingin haji gitu ya, sudah dibuang ke tanah halal, masuk lagi balik gitu. lagi. Dan itu kan biaya lagi kan. Kalau misalkan Diterima kalau bicara grup kan kita bicara orang banyak kan, dan itu pasti tanggung jawab travelnya tuh. Kan, Tapi mereka sendiri tuh nggak tahu ya Ustadz ya, kalau maksudnya menjadi pertanyaan ini kenapa kok digeruduk segala macam, jemaah tuh nggak tahu ya sebetulnya ya. ya mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu gitu kan ya. Itu kan tergantung bagaimana si travel ini memberikan sosialisasi pemahaman kepada Sosialisasi tanda kutip yang Iya. penting nyampe di visanya gitu yang kan. penting, Iya. yang penting closing lah, yang penting. Iya, yang penting closing, Penting beli benar, paketnya benar. dia gitu ya. Wallahu Iya. a'lam bishawab Ya lah, Allah, kita kasihan ya. tidak bermaksud bersuzon, tapi Iya. kan ini dampaknya kasihan kepada jamaah kan. Yang mana jamaah itu dia tujuannya adalah dia nggak mau tahu tuh, ya kan. Pokoknya saya bayar, saya bisa haji gitu kan. Iya. Dan ini yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh si travel kan. Mungkin demi menjaga nama baik, itu banyak kemarin sudah dibuang, mau nggak mau dia masukin lagi, dan itu kan kos lagi tuh. Ya kan, Sendiri, kalau ya. misalkan dia masuk ke hotel lagi yang lama kan nggak mungkin, ya kan, ntar dibuang lagi gitu. Ada juga yang begitu, tapi mungkin dia cari solusi lain nih, sewa hotel lain lagi, dan ini kan pasti kos lagi. Itu yang tadi saya bilang, yang tadinya ingin mengharapkan untung banyak, akhirnya jadi buntung. Gitu. Maka ayo para travel agent, para pelaku industri, Ya. yuk sekarang kita pakai visa haji yang aman, ya, visa haji resmi, dan salah satunya adalah visa haji mujamalah, yang dimana kita insya Allah bisa membantu menyediakan visa haji mujamalah. Masya Allah ya. Jadi pemaparan yang sangat luas sekali, apalagi sekarang kan sosial media itu kan semakin marak kita dapatkan informasi-informasi. Jadi boleh disaring, jangan hanya ditelan juga ya Ustadz ya. Ya. Nah, itu kan berhubung dengan visa, kemudian tadi kita membahas juga soal B2B tadi itu kan belum selesai nih, Ustadz nih. Nah, ada B2B dengan harga yang kurang lebih sekitar kalau dirupiahkan 192 juta rupiah. Nah, adakah syarat-syarat yang lain yang apabila kita mau nih sebagai travel agent untuk mendapatkan B2B itu ada nggak syarat-syarat Ada. lainnya? Coba Ustadz Jadi kasih kita B2B itu kan karena kita memberikan harga HPP yang HPP dasar, yang harga pokok produksi dasar, dan kita tidak mengambil keuntungan yang sangat besar, ya maka kita bikin B2B itu adalah untuk apa? Untuk memberikan kemudahan buat masyarakat, buat travel agent, buat travel gitu kan, untuk bisa menggunakan visa resmi ini gitu. Ya, seperti kayaknya misalkan B2B itu kita dengan harga 12.000 itu minimal 35 jamaah sampai 40 jamaah. Oke, gitu kan. 35 sampai 40. Iya, tapi ini adalah di non fee ya, tidak ada fee-nya, dan juga tidak ada free packs ya. Biasanya kan kalau di dunia haji dan umroh itu ya hal seperti 35 free 1 gitu kan, itu kan biasa. Nah, ini tidak ada. Ini nggak ada sama sekali. Sama sekali. Tapi kita memberikan membolehkan ya kepada travel ini untuk nge-up harga gitu kan. Ya saya sih pengennya travel ini juga jangan terlalu tinggi ya. Ya $2.000 lah cukup lah gitu kan. Kenapa saya menghimbau tidak menaikkan atau meng-up harga ini terlalu mahal? Supaya apa? Supaya bisa lebih terjangkau oleh masyarakat gitu kan. Karena saat ini memang banyak ya masyarakat itu yang sudah terdoktrin ya, sudah tersegmented atau sudah paradigmanya ya, mindednya itu bahwa furoda itu mahal. Nah, sekarang kita ubah paradigma masyarakat, kita ubah mindset masyarakat supaya apa? Oh, mujamalah ini ternyata tidak semahal yang dibayangkan ya. Dengan apa? Dengan yuk kita buktikan, kita jalankan sekarang sama-sama. Saya mau mengajak travel untuk yuk kita pakai mujamalah syariah. Kalau misalkan sebuah travel ini tidak sampai jamaahnya 40 orang atau 30 orang, silahkan berkonsorsium dengan travel lain ya, menyerahkan jamaahnya kepada kita dan nanti akan dikelola oleh PIHK pemberangkatannya gitu. Jadi tetap kita ini adalah melalui sebuah prosedur gitu kan. Ya mungkin tidak semua orang ya mendapatkan kesempatan challenge seperti ini gitu kan. Ya, alhamdulillah Hayat Tours mendapatkan kesempatan, kemudahan ya dari orang ya, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mau berbagi gitu kan. Mau berbagi kepada umat, mau berbagi kepada masyarakat. Ini ada loh visa mujamalah resmi, murah, aman, pastian ya, yang kita bisa sama-sama gunakan gitu kan. Jangan informasi ini di-keep buat kita sendiri ya kan, dirahasiakan buat kita sendiri sehingga orang lain tidak bisa merasakan manfaatnya. Nah, kita Hayat Tours ingin memberikan
itu ingin menebar manfaat ya kan, ingin memberikan supaya manfaat supaya Hyatt Tours, we handle all you need.